Nekat mengadang truk demi konten video seorang remaja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tertabrak dan terseret truk sejauh 40 meter. Tidak hanya di Bandung, di Tangerang, Banten, hal serupa juga terjadi, bahkan pelaku tewas tertabrak truk. Seorang pemuda di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terluka parah di kepalanya karena nekat mengadang truk demi konten video. Bukannya berhenti, truk yang diadang malah melaju kencang hingga menyeret korban sejauh 40 meter. Peristiwa yang terjadi pada Kamis sore tersebut juga terekam kamera CCTV salah satu toko di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kepolisian, korban berinisial SR berusia 14 tahun mengalami luka berat di bagian kepalanya dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Kronologisnya bahwa anak tersebut sengaja membuat video dengan menyetop kendaraan yang datang dari arah Gading Cincin. Itu sengaja ke tengah jalan. Terus kebetulan kemarin bahwa kendaraan yang di stop langsung bablas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat kepada anak tersebut. Kondisi luka berat untuk gigi itu habis depan, terus terjadi retak otak, sekarang masih dalam perawatan. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sopir truk yang diduga melarikan diri. Tak hanya di Bandung, di kota Tangerang beberapa pemuda juga nekat menabrakkan diri ke sebuah truk yang sedang melaju di jalan demi konten. Kejadian ini terjadi tepatnya di Jalan Oto Iskandar Dinata, Karawaci, Tangerang, Banten. Aksi para pemuda ini dikecam warga sekitar karena dapat membahayakan mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Belum usai kasus diselidiki, aksi pelajar adang truk kembali terjadi. 10 pelajar mengadang sebuah truk kontainer di Jalan Otista, Tangerang, Banten. Kejadian terjadi pada Jumat 3 Juni 2022. Satu orang meninggal dunia akibat tertabrak truk kontainer, sementara 9 pelajar lainnya hanya bisa pasrah melihat temannya tergeletak luka parah. Dari 3 peristiwa tersebut, polisi mengimbau agar para orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya agar hal serupa tidak terjadi kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, apa yang menyebabkan perilaku yang mendasari fenomena menabrakkan diri ke truk? Kita sudah terhubung dengan psikolog Joyce Manurung. Selamat sore Ibu Joyce. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik Ibu Joyce. Ibu, ini fenomena ini menabrakkan diri ke truk kemudian untuk sekedar konten ini sudah terjadi sekitar lebih dari 6 bulan terakhir. Bahkan sudah ada korban jiwa dan korban jiwanya tidak hanya satu. Namun ini terus dilakukan oleh remaja-remaja tanggung. Usia mulai dari 11 tahun, 10-11 tahun sampai usia 18-20 tahun. Apa yang menyebabkan hal ini? Apa yang mendrive mereka untuk melakukan tindakan seperti ini gitu? Iya, kalau kita melihat fenomena ini, kita bisa melihat dari 2 perspektif ya, yang nanti kemudian dia terkombinasi. Yang pertama adalah soal konten di media sosial. Jadi kalau kita melihat secara umum, apa yang melandasi seseorang itu mengupload sebuah konten itu ada 5 poin sebenarnya. Yang pertama adalah menunjukkan inspirasi buat orang lain, which is ini kan enggak gitu ya. Yeah. Lalu yang kedua adalah untuk mendefinisikan dirinya. Jadi setiap manusia itu perlu meminta publik tahu siapa dirinya. Nah, dia akan memilih konten-konten mana yang menurutnya merepresentasikan dirinya. Nah, lalu yang ketiga adalah untuk mendapatkan pengakuan dari sosial, dari lingkungan, bahwa saya itu hebat, saya itu mengikuti perkembangan zaman, saya itu orang yang update dengan apa yang sedang terkini, misalnya begitu. Lalu yang keempat, dia memang ingin terkoneksi dengan banyak halayak. Barangkali ada motif-motif untuk menjadi viral, populer dan sebagainya gitu. Nah, yang kelima ini berhubungan nanti dengan finansial. Nah, saya lihat ini ada 3 poin yang masuk ke dalam kemungkinan ya latar belakang atau motif yang melandasi. Tadi bicara soal definisi diri,
mendapatkan pengakuan dari lingkungan, dan yang ketiga ingin terkoneksi agar bisa menjadi populer di mata masyarakat. Lalu perspektif kedua bicara tentang remaja itu sendiri. Kalau kita melihat usia remaja, memang ini usia tanda kutip, ini usia badai Mbak namanya ya. Usia badai itu memang fluktuasi keinginan, dorongan, emosinya lagi puncak-puncaknya. Nah, di mana fluktuasi ini naik turun itu juga sangat tergantung dari suasana hati dan sebagainya gitu. Nah, ketika puncak dorongan ini muncul, maka mereka secara alamiah itu menginginkan semuanya diwujudkan begitu. Nah, ini ada fenomena yang sedang terlihat di depan mata. Menurut mereka, karena memang usia remaja ini belum masuk pada usia yang matang dalam berpikir, menganalisis, mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan semua risiko dan konsekuensi, maka dia melihat, oh ini paling gampang caranya, paling mudah, cepat untuk viral, mungkin cepat untuk dideteksi orang lain, sehingga saya ikut aja. Dan tadi ada unsur pengakuan dari lingkungan sosial, sehingga ketika mereka ikut trennya, ikut fenomenanya, mereka merasa menjadi bagian dari kelompok, menjadi bagian dari masyarakat. Dan itu yang menjadi sebuah goal, karena dalam usia-usia seperti ini, pengakuan tertinggi bagi remaja adalah dari peers-nya, lingkungannya yang sama usianya, bukan dari orang tua atau guru. Sehingga ketika orang tua, ya. Baik, Ibu Joyce, usia remaja sudah tahu ketika kita memang menabrakkan diri mengadang truk itu akan ada terjadi beberapa kemungkinan bisa tertabrak, bisa terseret dan lain sebagainya. Mereka sudah tahu akan konsekuensi hal itu. Tapi kemudian mereka tetap melakukannya demi pengakuan. Apa yang salah dari keseharian atau dari peer pressure yang begitu kencang atau sosial media yang terlalu banyak menuntut atau bagaimana? Ya, ini tidak ada satu faktor tunggal, Mbak. Jadi dia sifatnya multi factors. Jadi kalau dikatakan tadi betul sekali. Misalnya kalau kita katakan tadi fase di mana dorongan itu meluap itu masuk ke dalam. Kemudian manusia itu sederhana ya, dia akan cepat tergerak oleh apa yang dia lihat. Nah, itu sesederhana itu. Jadi dia melihat di televisi, di media sosial, dimanapun bahwa ada satu situasi yang membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan pengakuan, ya itu yang menggerakkan otaknya untuk memilih cara itu. Di mana dalam proses ini, karena belum terbentuknya kematangan secara emosi, berpikir, dan kemudian membuat sebuah keputusan, maka tidak terjadi pengolahan yang optimal. Dia tahu risikonya, namun risiko itu tidak menjadi sebuah bahan pertimbangan. Yang penting, yang jadi prioritas adalah berhasil mewujudkan. Baik, muncul gitu ya. Ibu Joyce, bagaimana cara untuk menghentikan para remaja melakukan aksi ini? Kalau misalnya tadi Ibu Joyce mengatakan bahwa dibilangin orang tua nggak akan nurut, dibilangin guru apalagi, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya konteksnya adalah pembelajaran dari rumah. Orang tua, banyaklah orang tua ya yang sering sekali mengatakan bahwa sudah menasehati gitu. Namun definisi nasihat ini lebih blaming, menyalahkan. Kamu jangan gitu, kamu kenapa begitu? Nah, konteksnya dalam momen seperti ini kan tidak mudah anak itu menerima sebuah pembelajaran dalam waktu yang sangat singkat dan sifatnya itu menyalahkan gitu. Jadi kalau menurut saya dari awal proses diajak berkomunikasi. Orang tua perlu menjelaskan konsekuensi terberat apa yang akan dihadapi. Nah, lalu diadakan pengulangan istilahnya induksi lah pada anak begitu ya, untuk memberitahukan kondisi ini bukan kondisi yang ideal dan tepat, efektif untuk menjadi tanda kutip mendapat pengakuan dari lingkungan misalnya. Jadi orang tua bisa memberikan solusi lain. Apa sih yang bisa dilakukan? Misalnya menunjukkan prestasi, proses belajar yang baik dan sebagainya. Lalu yang ketiga, faktor sekolah yang akan mendukung, misalnya memberikan sosialisasi tentang bagaimana menciptakan konten yang aman, tepat, dan efektif di media sosial untuk usia-usia mereka gitu. Lalu misalnya melalui komunitas-komunitas yang bisa memberikan juga pemahaman, pembelajaran, dan tentunya juga kerjasama dari pemerintah dalam memberikan pendidikan pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu Joyce Manurung, psikolog telah berbagi informasinya bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Ibu.